Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman masa depan, jumpa kembali dengan Mr. Eng di ADP Channel. Pada video kali ini, Mr. Eng akan memberikan penjelasan tentang mata pelajaran TIK kelas 8 dengan judul enkripsi data. Namun sebelum itu, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe karena itu gratis, dan jangan lupa tinggalkan komentar dan juga share video ini jika dirasa bermanfaat bagi teman-teman semua. Baiklah, tanpa berlama-lama mari kita saksikan penjelasannya berikut ini. Jaringan komputer saat ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena setiap layanan yang dilakukan saat ini tidak terlepas dari penggunaan jaringan komputer, seperti layanan pendidikan, perbankan, bisnis, pemerintahan, dan juga transportasi. Setiap layanan pasti memerlukan keamanan, sehingga pengguna merasakan kenyamanan dan keamanan saat melakukan akses, sehingga muncul kepercayaan dari masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Hal yang bernilai penting dari jaringan komputer adalah data. Bahkan dikatakan bahwa data adalah komoditas atau barang niaga yang paling bernilai pada abad digital ini. Bidang yang setiap saat menggunakan data digital adalah transaksi bisnis agar dapat menghemat waktu dan biaya. Selain lebih efisien, transaksi menggunakan data digital juga dapat digunakan tanpa batasan waktu dan ruang. Karena nilai data semakin tinggi, keamanan data juga perlu diperhatikan. Salah satu metode mengamankan data tersebut adalah dengan enkripsi data. Lalu apa itu enkripsi data? Enkripsi data merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk merubah kode dari kode yang dapat dipahami menjadi kode yang tidak mudah terbaca oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Lalu apa sebenarnya tujuan dari enkripsi data itu? Tujuan dari enkripsi data adalah untuk membatasi akses yang berkaitan dengan sistem keamanan data yang dimiliki. Ilmu enkripsi disebut juga dengan kriptografi. Kegiatan enkripsi merupakan proses untuk mengubah plain text menjadi ciphertext. Plain text adalah data asli atau pesan asli yang akan dikirimkan. Sedangkan ciphertext adalah data atau pesan yang sudah dilakukan proses enkripsi, atau bisa juga disebut dengan data hasil enkripsi. Enkripsi ini merupakan fungsi dua arah. Saat kita mengenkripsi sesuatu, pastinya akan melakukan deskripsi atau lawan dari enkripsi di kemudian hari. Untuk mengenkripsi data, kita perlu menggunakan sandi. Sandi ini disebut juga dengan algoritma yang didefinisikan dengan baik, yang dapat diikuti secara prosedural untuk mengenkripsi dan mendeskripsi sebuah informasi. Ketika kita melakukan enkripsi atau pengacakan informasi, maka kunci atau sandi yang tepat akan melakukan deskripsi, sehingga informasi dapat dibaca dan dapat dipahami. Berikut adalah contoh ilustrasi dari proses enkripsi dan juga deskripsi data. Saat ini ada beberapa bentuk enkripsi yang paling umum. Yang pertama ada enkripsi asimetris, dan juga yang kedua ada enkripsi simetris. Enkripsi asimetris ini sangat sederhana. Satu kunci mengenkripsi, kunci lainnya melakukan deskripsi. Enkripsi ini hanya berjalan satu arah. Sedangkan enkripsi simetris ini lebih ke arah kunci pribadi. Setiap pihak memiliki kunci sendiri yang dapat melakukan enkripsi dan juga deskripsi. Enkripsi ini bersifat dua arah lewat komunikasi penerjemah enkripsi.
Lalu apa manfaat dari enkripsi data itu? Yang pertama, terjamin data yang dikirimkan. Yang kedua, kerahasiaan terjamin. Yang ketiga, memiliki perlindungan dan integritas data. Dan yang keempat, menghindari terjadinya penyadapan data. Penerapan enkripsi pada internet saat ini telah banyak digunakan dengan tujuan untuk menghindari segala bentuk resiko saat kita berselancar menggunakan internet. Artinya, dalam dunia digital diperlukan aspek keamanan dari sebuah website. Oleh karena itu, perlu dipahami dua buah protokol internet yang digunakan untuk melakukan proses komunikasi di dalam web, yaitu HTTP dan juga HTTPS. Berikut ini secara singkat cara kerja dari HTTPS yang terdiri atas 3 buah tahapan. Yang pertama, enkripsi. Merupakan tahapan yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya hacker atau pencuri data. Lalu, integritas suatu informasi data, yaitu memberikan sebuah informasi dari proses pengiriman sampai dengan penerimaan data dari pengirim kepada penerima, sehingga informasi yang ada dilindungi dengan cara yang aman, misalnya dengan password tertentu. Lalu ada autentikasi. Melakukan pemeriksaan apakah data yang dikirimkan tepat pada penerima yang dimaksud. Artinya, server secara otomatis melakukan pengecekan atau melakukan validasi dari sistem. Jika sistem melacak apakah si penerima tersebut valid, maka secara otomatis sistem akan mengirimkan data tersebut. Namun, jika tidak valid, maka sistem akan menolak dan sistem memberikan pesan error. Lalu, apa sebenarnya perbedaan dari HTTPS dan juga HTTP? Berikut adalah perbedaan utama antara HTTP dan juga HTTPS. Yang pertama, dari segi penggunaan port. Port HTTP menggunakan port 80, sedangkan HTTPS menggunakan port 443. Lalu yang kedua, dari cara kerja. Pada HTTPS bekerja dengan transmisi interaksi yang normal, melalui sistem yang terenkripsi sehingga akses informasi tidak dapat diakses secara sembarangan. Lalu yang ketiga, dilihat dari aksesnya. Akses HTTP terjadi tanpa adanya jaminan. Untuk melakukan akses melalui koneksi HTTPS, penerima harus memiliki kunci khusus yang ada di dalam sebuah sistem. Itu dia video pembelajaran TIK tentang enkripsi data. Semoga bisa memberikan sedikit wawasan untuk kita semua. Demikianlah video pembelajaran TIK kelas 8 ini. Mr. Eng undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.